Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai memasuki lanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Jadi di video ini kita akan melanjutkan materi ataupun tugas kita minggu-minggu sebelumnya ya, di mana kita sudah membuat form dari mahasiswa, kemudian kita juga sudah membuat database dari eh, mahasiswanya juga. Nah, hari ini kita masih melanjutkan aplikasi kita ya, program kita ya terkait dari mata kuliah PPK atau pengenalan pemrograman komputer. Nah, di sini kita coba membuat kelas ya. Nah, di minggu sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah membuat database ya. Kemudian kita juga sudah mengkoneksikan antara database dengan aplikasi. Nah, hari ini atau di video kali ini kita coba melanjutkan dari pembuatan kelasnya ya. Nah, untuk membuat kelas ya dari form yang sudah kita siapkan, kemudian database yang sudah kita siapkan, sekarang kita menyiapkan kelas. Nah, kelas ini adalah tempat penampungan ya, tempat penampungan apa saja sih yang dibutuhkan dari form mahasiswa kita. Jadi kita tampung dulu dalam satu kelas. Nah, untuk membuat kelas, langkah-langkahnya sama seperti kita membuat modul. Nah, di video minggu sebelumnya atau di video sebelumnya, kita sudah membuat modul untuk mengkoneksikan antara database kita dengan aplikasi kita dengan cara membuka menu, kemudian project, terus kita pilih add modul. Nah, untuk membuat kelas, langkahnya masih sama ya. Sebelum kita mulai ke langkah-langkahnya, kita buka dulu aplikasinya. Nanti silahkan kalian buka aplikasinya ya. Kalau sudah terbuka, nanti silahkan cari di atas itu ada menu. Ya, nah di atas menu itu nanti pilih project ya. Nah setelah project kita klik. Nah nanti di situ ada pilihan seperti kita membuat modul kemarin. Cuman kali ini kita pilih adalah kelasnya ya. Jadi pilih project, add class. Nah kemudian kalau sudah diklik nanti namanya kita ganti ya, kita simpan dengan namanya C mahasiswa. Nah, C ini hanya menunjukkan bahwa kelasnya punya mahasiswa, kelas mahasiswa. Ya, jadi kita singkat saja menjadi C mahasiswa. Selebihnya terserah ya mau pakai CMHS atau apa saja boleh ya atau hanya mahasiswa saja boleh asal tidak sama dengan nama formnya. Nanti kalau kita manggil takutnya pembacaan codingannya bingung ya. Jadi di sini saya bedakan menjadi C mahasiswa. Kemudian nanti silakan kalian coba ya ketik perintah di bawah ini ya kalau sudah dibuka add class kemudian ganti nama kelas jadi C mahasiswa maka akan ada nanti public class C mahasiswa. Ingat harusnya di sini C mahasiswa karena sebelumnya sudah membuat programnya nama kelasnya adalah mahasiswa, takut kalian bingung. Jadi di sini saya tambahkan C menandakan kelas mahasiswa. Nah, apabila nanti sudah selesai, kemudian public kelasnya menjadi C mahasiswa, sedangkan ada di sini adanya mahasiswa, jangan dirubah ya, jangan dihapus C-nya, tetap ya sesuai dengan yang kita buat untuk kelasnya. Kalau dia ada C mahasiswa, ya sudah berarti di sini namanya C mahasiswa. Tapi kalau kalian tidak menggunakan C, hanya mahasiswa saja, maka di sini sama seperti yang ada di sini ya, public class mahasiswa. Kemudian satu hal lagi, jangan lupa nanti diketik codingan paling atas ya, import system data oleh DB ini untuk mengkoneksikan mengkonekkan ya untuk kelas kita ya dengan codingan sebelumnya atau dengan database kita yang sudah kita koneksikan menggunakan modul ya. Nah, terus kalau sudah diketik pojok atas yang paling atas, kemudian nanti kalian silakan dibuat codingan yang ada di bawahnya ya. Jadi perintah codingan di bawah silakan dicoba diketik semua ya. Kita masukkan dalam kelasnya. Nah, pertama adalah region variabel. Untuk region variabel ini fungsinya adalah dia ini namanya nama-nama variabelnya ya. Ini untuk menandakan nama-nama variabelnya ya. Jadi region variabel, kemudian di bawahnya ada n region. Nah, di sini isinya untuk variabel kita apa saja? Yang pertama apa? NIM, nama mahasiswa ya sesuai dengan yang ada di form. Ada tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan nomor ponsel. Agar membedakan untuk variabel kita dengan database kita, maka kita di sini menambahkan X ya. Kalaupun nggak mesti harus X, mau apa saja boleh.
asalkan dia tidak sama untuk menamakan variabelnya itu dengan database, ya, dengan isi database. Kemudian tipe datanya, nah ini tipe data, ini sudah ada di video sebelumnya ya, kita jelaskan apa itu string, apa itu integer ya, dan lain sebagainya. Penggunaan untuk tipe data semuanya menggunakan string ya, kecuali untuk tanggal. Kita coba pakai atau kita menggunakan date ya, kita pakai date. Nah, untuk di bawahnya untuk variabel, dia bagian dari variabel juga ya. Silakan ketik perintah di bawahnya ya untuk mengkoneksikan ada OLEDB comment ya, kemudian ada OLEDB data readernya ya, ada untuk pembacaan barisnya kita menggunakan booleannya. Nah, nanti ini silakan diketik di dalam kelas mahasiswa. Ingat, public class C mahasiswa atau public class mahasiswa tergantung dari kalian buat. Itu masih berlanjut di bawahnya ya. Jangan bingung-bingung meletakkan codingannya ya. Walaupun di sini sudah ada end region, tapi karena ada public class belum diakhiri dengan end class, berarti masih ada di dalam kelasnya masih banyak codingan ya. Saya next dulu. Nah, ini adalah perintah codingan masih di satu tempat yang sama, yaitu di dalam kelasnya, cuman kita bedakan untuk penamaan dari variabel dan properti. Nah, kalau tadi adalah ini nama-nama variabelnya, sekarang kita coba membuat properti, karena pada dasarnya di di kelas itu ada beberapa tahap ya. Ada variabel, kemudian ada properti ya, kemudian terakhir nanti ada method. Bahkan nanti kalau misalkan kita ada penambahan codingan itu ada namanya other other method. Nah, di sini kita coba variabel dulu. Nah, kalau sudah variabelnya selesai, nanti kalian ketik lagi di bawah end region tadi, bikin region baru. Nama regionnya adalah region property. Ya, ingat nanti di bawahnya, paling bawah nanti ada end region juga. Nah, sebelum kita end region kan ingat untuk property ya, kita ketik saja name ya sesuai dengan nama variabel kita, tapi dibedakan ya dengan nama variabel sesuai dengan yang ada di form kita ya yang kita sudah siapkan. Tapi harus berbeda dengan variabel. Kalau variabel kita X-nya ya, kalau ada X ini dia memanggil daripada variabel ya. Jadi public property name ya, tipenya adalah string, maka return-nya nanti adalah nama variabel yaitu X name. Ingat, variabelnya adalah X name. Nah, untuk yang berikutnya nanti X NM mahasiswa. Nah, kalau sudah kalian ketik dari sini ke sini ya, dari public sampai end property, silakan nanti kalian kopikan saja, pastekan ke bawahnya. Sebanyak berapa berapa field ya yang akan kita butuhkan. Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada tempat lahir, tanggal lahir, ada 7 ya. Nah, di sini ada 7 field yang kita butuhkan. Jadi nanti kalau sudah dari public property sampai end property, kalian kopikan saja di blog, dikopikan, silakan dipastekan sebanyak 7 kali. Ya, nanti kalau sudah dipastekan sebanyak 7 kali, ya sudah nama propertinya diganti nanti. Ya, kalau untuk link kan sudah ada, nanti kalau misalnya nggak diganti dia keriting ya, ada garis merah-merah. Jadi kita ganti sesuai dengan nama yang ada di form kita, yaitu nama mahasiswa, NM mahasiswa, biar enak kita mengingatnya. Kemudian return-nya ingat nama variabelnya pakai X. Ya, X NM mahasiswa. Kemudian by file-nya juga sama nanti ya, di bawahnya ada nama variabel X ya, ada X itu adalah menandakan nama variabel kita. Terus dan seterusnya juga sama ya. Kita ganti lagi tempat lahir, kemudian kita panggil lagi di return-nya itu adalah variabel tempat lahir. By file-nya juga nanti variabel tempat lahir ya. Dan seterusnya ya, ada jenis kelamin, ada alamat, nomor ponsel, nanti diganti. Yang di return itu adalah semuanya variabel ya. Ingat berbeda ya antara nama properti dengan nama variabelnya. Ya, jadi kalau ada X-nya itu adalah nama variabel, sedangkan tanpa X itu adalah nama properti. Karena itu nanti akan kita panggil pada saat di method atau juga di form-nya. Jadi harus diingat ya. X itu adalah variabel, tanpa X itu adalah propertinya.
Oke, kalau sudah end region, kita akan membuat region baru lagi. Ya, oke, kita next dulu. Nah, region baru kita membuatkan region method, pengelompokan untuk method. Diakhiri nanti dengan end region juga. Nah, di method ini memerintahkan fungsi-fungsi kita ya, seperti adanya simpan ya, kemudian ada hapus. Nah, itu kita masukkan di method nanti ya. Codingannya nanti silakan diketik ya. Public function simpannya bertipekan integer, kemudian nanti akan kita select bintang from mahasiswa. Ingat kalau dia merah ya, itu artinya kita memanggil database kita atau isi yang ada di database kita. Mahasiswa ini adalah nama tabel yang ada di database kita yang sudah kita buat ya. Where-nya adalah name juga sama ya, kemudian update-nya juga sama. Nanti ini yang merah-merah sesuaikan dengan yang ada di database. Tinggal dibuka saja nanti di database-nya. Ya, kalau misalkan nggak sesuai nanti dia error. Ya, tuh hapusnya juga sama. Oke ya, untuk metode juga nanti ada region, ada end region ya. Jadi untuk pertemuan atau di video kali ini kita hanya membahas tentang kelas ya, tentang kelas saja atau kita hanya membuat kelas saja. Kemudian codingan untuk region untuk other methodnya nanti juga sama ya. Nah, terakhir lihat ada end class-nya. Kalau sudah ada end class itu berarti menandakan codingan kita selesai. Oke, jadi baiklah untuk video kali ini silahkan diikuti langkah-langkah codingannya ya, mulai dari variabel, kemudian properti, method sampai other methodnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan nanti di komen ataupun dihubungi di grup PA kita. Baiklah, saya rasa cukup dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.